Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di acara yang tentu senantiasa kita nanti-nantikan, yaitu acara obrolan sakinah. Obrolan sakinah kali ini kita akan mengambil tema mengajarkan tauhid di era digital. Nah, kali ini seperti biasa kita ditemani pemateri kita, ya, pemateri obrolan Ustadz Ashad, ya, dan juga Ustadzah Intan. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita, ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, nggih? Ya, sehat dan semangat. Semangat dan sehat. Ya. Begitu juga dengan Ustazah tentunya, nggih, sehat juga. Ya, alhamdulillah ya, semua sehat, nah, dan semua semangat. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, ya, kalau kita bicara tentang pendidikan, ya, tentu kalau tidak akan terlepas, ya, namanya pendidikan terutama terhadap anak kita, tidak akan terlepas dari namanya pendidikan tauhid, ya, karena ketauhidan inilah tentu yang harus diajarkan pertama kali kepada anak-anak kita, karena itu sebagai dasar atau pondasi yang harus dimiliki baik oleh anak-anak kita maupun tentu diri kita sendiri. Dengan pondasi yang kuat, ya, pondasi yang kokoh, tentu tidak akan tergoyahkan, ya, karena ibarat rumah, kalau pondasinya kuat, insya Allah juga bangunan itu akan kuat, ditambah dengan tiang-tiang yang kokoh juga. Nah, terkait dengan itu, ya, kita juga akan mengambil tema tentang mengajarkan tauhid di era digital, karena sekarang kan zamannya sudah digital, ya, apa-apa serba dimudahkan, ya, terutama dengan adanya gawe atau HP, ya. Sehingga apapun bisa kita dapatkan di situ dengan barang yang sekecil itu. Nah, tauhid merupakan hal yang mendasar atau salah satu pendidikan yang mendasar bagi kita semuanya, terutama bagi anak-anak kita semua. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tauhid itu adalah sebagai pondasi. Nah, sekarang saya ingin ke Ustadzah Intan terlebih dahulu. Ini Ustadzah, ya, salah satu pendidikan yang mendasar tadi sudah saya sebut adalah tauhid. Nah, tentu karena ini pendidikan dasar, nah, ini akan ada cara-caranya, ya, bagaimana mengajarkan kepada anak kita, ya. Nah, terutama di sekarang ini kan zamannya digital, ya, tidak seperti dahulu. Nah, ini bagaimana Ustadzah mengajarkan tauhid, ya, kepada anak-anak kita di era seperti sekarang ini atau di era digital sekarang ini. Silakan Ustazah. Saya memulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, wa yunassironihi, dan atau menjadikan dia Nasrani, wa yumajisanihi, atau dia menjadi Majusi. Riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah berpesan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh kepada seorang anak, terutama orang-orang terdekat yang di dalam hadis ini disimbolkan oleh fa'abawahu, gitu, ya, kedua orang tuanya, karena orang tuanya yang paling dekat. Nah, ketika kita hidup di era sekarang yang sering disebut dengan era digital, di mana dalam berkomunikasi manusia sangat akrab dengan yang namanya gadget, gawai atau smartphone, gitu. Tentunya hal ini perlu kita sikapi dengan bijak agar gawai itu menjadi salah satu media yang efektif termasuk dalam
kita mendidik anak. Jangan sampai kemudian terjadi sebaliknya begitu ya. Mungkin ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa banyak sekali efek negatif dari era digital sekarang ini gitu ya. Dengan adanya gawai, HP gitu ya, smartphone gitu ya. Tetapi itu kan sudah terjadi ya, kita tidak bisa menolaknya. Tentunya perlu sikap yang bijak sebagai orang tua. Dan gawai ini memang menimbulkan efek-efek yang khas kepada kita dan juga terutama anak-anak kita, di mana mereka ketika belum lahir saja orang tuanya sudah akrab dengan gawai gitu ya. Kemudian sejak kecil mereka juga dekat dengan alat-alat ini dan menjadikan mereka generasi yang khas gitu ya. Misalkan waktu komunikasi itu lebih banyak berinteraksi lewat gawai gitu ya. Kadang ada juga Okay. orang tua yang biar anaknya menang ya, Dikasih lagi rewel dikasih HP. itu kan ada juga iya, ya. Iya, sering sekali saya mendengar begitu ya, terutama di parenting sehingga menimbulkan kecanduan gitu ya. Kecanduan orang tua kena batunya gitu ya, akhirnya tidak bisa memisahkan anak dari HP gitu ya. Nah, di dalam Islam sebenarnya ada beberapa riyadhah gitu ya. Karena ketika anak akrab dengan gawe, mereka lebih banyak waktunya berinteraksi dengan media sosial, maka peluang mereka untuk berinteraksi secara real, secara faktual, secara sosial otomatis akan bergeser gitu ya. Prosentasinya akan sedikit gitu ya. Nah, di dalam Islam ini adalah ajaran yang menurut saya sangat visioner begitu ya. Bagaimana kemudian misalkan waktu-waktu sholat itu ditata sedemikian rupa sehingga menjadi jeda yang sangat potensial untuk membatasi anak menjadi anak-anak yang kalau istilah sekarang disebut dengan generasi rebahan begitu ya. Suka ya mungkin istilahnya negatif ya, tapi kita ambil positifnya saja. Generasi yang suka rebahan, suka malas-malasan begitu ya. Tapi mereka sangat sangat canggih gitu ya di dalam merespon perubahan begitu ya. Nah, kemudian apalagi kemudian ketika anak-anak ini kita dekatkan dengan masjid gitu ya. Ketika dalam sholat 5 waktu itu kita ajak ke masjid, kemudian kita ajak ke tempat-tempat ibadah terdekat, tentunya hal ini akan mengurangi tadi waktu persentase mereka berinteraksi dengan gadget. Nah, tentu saja ketika kita mengajak mereka sholat, ketika mengajak mereka memakmurkan masjid juga, sebelumnya yang terpenting adalah kita tegaskan bahwa apa sebenarnya tujuan hidup kita ini. Kalau di dalam surat Al-Fatihah kan yang setiap sholat, setiap rakaat kita baca, di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah Allah kami mohon pertolongan. Hari ini tentu kita fahamkan kepada anak-anak bagaimana kita menjalani hidup itu adalah yang pertama adalah tujuannya beribadah hanya kepada Allah. Kenapa Allah? Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan menyadarkan diri semua kepada Allah, insya Allah jika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah begitu ya, akan membuat kalau kita menghadapi masalah, biasanya kan kalau merasa sendiri gitu ya, tentunya kita akan lebih sedih gitu ya. Tetapi ketika kita merasa ada teman, ada yang menemani kita gitu ya, tentunya hal ini akan semakin menguatkan kita. Apalagi kalau kita dengan kesadaran dimanapun dan kapanpun, insya Allah Allah selalu menemani kita gitu ya. Jadi ketika ada masalah, insya Allah Allah akan menjadi penolong kita. Jadi kita mengajarkan kepada anak bahwa apapun yang ketika itu disandarkan kepada Allah, insya Allah dalam kondisi apapun, kondisi sedih, kondisi lemah begitu ya, kita tetap akan kuat, kita tetap akan tabah, kita tetap akan tidak mudah goyah. Karena orientasi materi itu insya Allah bisa kita selesaikan kalau kita mengingat bahwa kita selalu bersama Allah dan Allah selalu siap memberikan pertolongan dalam situasi apapun. Dan apapun yang diberikan kepada Allah, yang perlu kita tekankan kepada anak-anak juga adalah
itu yang terbaik yang kita terima sebagai manusia, agar anak-anak kita, diri kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur hidup menjadi lebih mudah, hidup menjadi lebih indah, dan insya Allah hidup menjadi barokah. Nah, kalau di dalam sejarahnya kita sering mendengar bahwa sebenarnya konsep tauhid ini adalah kunci keberhasilan dalam kita mendidik anak. Misalkan beberapa tokoh yang diabadikan di dalam Al-Quran seperti Imron, kemudian Luqman gitu ya. Apalagi kalau kita baca surat Luqman itu ya, ayat ke-12, itu kan pendidikan yang dasar yang terutama ditekankan oleh Luqman kepada anak-anaknya adalah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Jadi wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah. Innasyirka la zulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan ke Allah itu adalah aniaya yang sangat dahsyat gitu ya. Itu adalah sebuah kezaliman yang paling besar, karena pada dasarnya manusia itu kan tadi pada dasarnya manusia adalah fitrah, dan pendidikan ini adalah dalam rangka menjaga kefitrahan kita gitu ya, agar selalu kita terhubung dengan Allah, agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita impikan itu adalah karena Allah. Karena Allah. Oke, menarik sekali Ustazah ini ya. Jadi memang pendidikan tauhid ya sebagai pendidikan dasar kepada anak kita itu sangat penting ya. Ini kaitannya dengan era digital ya. Tapi memang juga nanti ada teknik tertentu bagaimana mengajarkan ketauhidan kepada anak-anak kita di era digital ini. Baik pemirsa, obrolan kita akan dilanjutkan setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol ya berkenaan dengan pendidikan tauhid ya, pendidikan yang mendasar di era digital ini. Ya, namun demikian ya banyak hal-hal yang memang bisa katakanlah bukan bisa karena bisa menjadi pengganggu ya dalam kita mendidik anak-anak kita di era digital ya, terutama ketika bicara tentang handphone ya, bahkan ya kalau anak itu sudah asik dengan handphonenya, ini kan kadang ada suara azan saja kadang sampai lupa lah, ini kan juga merusak, salah satu jalan merusak ketauhidan itu sendiri ya Ustadz ya. Kalau kita dengar dulu cerita ini hal yang merusak ya. Dulu kalau kita bicara biolanya siapa Kiai Haji Jalan itu kan sekarang nggak ada ceritanya kan, katanya itu Diano ya di waktu dimainkan anaknya terus
putranya itu sampai lupa, terus Nyai Dahlan itu sampai marah gitu ya. Seperti itu. Nah, kembali ke tadi tentang ketauhidan tadi ya. Jadi ada beberapa, mungkin ada cara untuk menghindari anak tidak kecanduan gadget. Di antaranya cara kita mendekati anak kita. Mungkin dengan cara diajak pergi kemana ya, sehingga anak mungkin bisa lupa. Walaupun mungkin ketika pergi juga tetap pegang itu. Nah, ini terkait ketika kita pergi di tempat-tempat wisata tertentu. Mungkin kira-kira kalau kita ngomong dengan tempat wisata, Ustaz, ada nggak ya kira-kira tempat wisata yang mungkin bisa menimbulkan kemusyrikan ya, dan bagaimana ketika anak-anak kita kemudian diajak ke tempat yang seperti itu? Kalau ya pertanyaan yang saya simpelkan aja ya, pertanyaan yang terakhir tadi ya. Kalau kemudian anak kita diajak ke wisata, ke tempat-tempat kemusyrikan itu, saya ingat gitu. Jadi suatu ketika ada bencana di Ka'bah gitu, Ka'bah, kemudian akhirnya dibangun ulang, kembali, gitu, agar didirikan ulang. Dan ketika kemudian harus memasang Hajar Aswad ke tempatnya, kemudian para kabilah-kabilah itu, suku-suku itu kan bertengkar siapa yang paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Gitu. Nah, kemudian akhirnya disepakati yang berhak untuk memutuskan siapa yang akan menaruh itu adalah orang yang paling dahulu datang ke Masjidil Haram. Dan ingat, gitu, pada waktu itu di Masjidil Haram itu banyak sekali berhala-berhala. Gitu. Atau dalam bahasa sekarang ya berarti adalah banyak sekali kemusyrikan di sekitar Ka'bah itu, di sekitar Masjidil Haram itu. Nah, tapi kemudian kita tahu bahwa dalam sejarah itu kemudian ternyata yang pertama kali ya malam-malam yang datang ke Masjidil Haram itu adalah Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad pada waktu itu belum jadi nabi gitu ya. Nah, hikmahnya apa? Ya hikmahnya adalah bahwa seorang yang datang ke tempat kemusyrikan itu ternyata tidak kemudian justru tumbuh menjadi seorang nabi, menjadi seorang yang justru membongkar kemusyrikan itu, ya kemudian menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, jadi seseorang datang di tempat itu menjadi tidak masalah ketika mindset cara pandangnya itu benar. Gitu. Nah, dan ternyata cerita itu juga kemudian akan berlanjut, bukan hanya bahwa kemudian orang yang datang di tempat kemusyrikan itu sesungguhnya dengan mindset yang baik pun bisa selamat dan bahkan kemudian dia punya visi masa depan yang lebih baik gitu. Tetapi juga dari kisah itu sesungguhnya kita mendapat pelajaran bahwa Ka'bah yang sesungguhnya dibangun dengan landasan tauhid ya oleh tokoh yang sangat-sangat terkenal dengan ketauhidannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Itu dalam perkembangannya justru menjadi sumber pemberhalaan sekitarnya gitu. Ya gitu ya. Jadi yang sesungguhnya tempat-tempat yang pada dasarnya itu pada awalnya adalah sumber ketauhidan, kemudian karena orientasi material manusia dalam perkembangannya, akhirnya kemudian yang tauhid itu menjadi tempat kemusyrikan. Gitu. Nah, barangkali kita juga akan menemukan banyak tempat itu gitu. Entah itu namanya masjid atau apapun gitu ya. Sesungguhnya itu dulu adalah tempat-tempat di mana kemudian orang-orang sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid yang benar gitu. Dalam perkembangannya kemudian karena kepentingan kapital misalnya, maka jadi orang berubah orientasi. Saya pernah datang di sebuah saya berkunjung di sebuah desa dan kemudian ada makam ulama terkenal di desa itu. Ya, kemudian saya
datang mencoba untuk mendoakan. Saya datang biasanya kalau ketemu makam itu ya saya mampir dan mendoakan ulama yang meninggal dimakamkan di sana. Tapi kemudian saya ketemu dengan juru kuncinya. Wah, dia bercerita, kemudian ada tokoh politik datang ke sini meminta-minta. Nah, jadi persoalannya bukan makamnya kan, ini persoalannya adalah kalau orang Jawa istilahnya adalah dolop gitu. Ada orang-orang yang jual beli cerita yang seakan-akan itu menjual ini dan apa gitu. Ya keuntungannya adalah para peziarah akan datang untuk mencari berkah dari makam itu dan akhirnya ngasih uang kepada juru kuncinya. Nah, artinya ternyata bahwa perkembangan itu munculnya kemusyrikan itu lahir dari orientasi materi itu. Demikian juga yang terjadi di Mekah gitu kan. Jadi kenapa misalnya Abu Lahab itu kemudian begitu menentang ketauhidan yang dibawa oleh Muhammad? Karena kalau ketauhidan itu ditegakkan, maka kekuasaan dia sebagai jubirnya para berhala itu yang ada nilai materialnya itu terganggu gitu. Jadi dia Abu Lahab berkolaborasi dengan para bangsawan-bangsawan di Mekah ya untuk menggunakan otoritas keberhalaan itu untuk menjadikan dia atau bangsawan-bangsawan itu tetap punya tempat yang dihormati karena legitimasi ulama model Abu Lahab ini gitu kan, yang dia mendapat keuntungan material dari para peziarah di Ka'bah itu. Maka yang demikian itu menjadi pelajaran buat kita juga bahwa ya ternyata tempat yang sesungguhnya itu sumbernya adalah ketauhidan gitu. Para ulama-ulama yang dimakamkan di sebuah tempat yang dia sungguhnya adalah pejuang ketauhidan, makamnya bisa menjadi sumber kesirikan karena adanya orang-orang yang menjual ini tadi. Orientasi Neo Abu Lahab ini loh yang memunculkan kemusyrikan itu. Nah, maka kira-kira bagaimana ya? Pertama tadi kita sebagaimana Muhammad datang ke Masjidil Haram, dia harus dengan frame yang baik. Anak harus kita ajari cara berpikir tauhid. Nah, maka tadi sudah sampaikan Ustazah Intan, Ibu Intan tadi tentang tujuan. Hidup ini harus jelas dulu tujuannya. Nah, tauhid itu mengajarkan tujuan yang benar. Banyak orang tersesat karena dia tidak tahu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan, ya Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jelas orientasinya hanya untuk beribadah. Maka seluruh perjalanan hidup ke manusia tidak ada lain kecuali beribadah. Nah, jadi karena dia sudah tahu jelas tujuannya, maka dia harus menjalankan itu. Nah, orang yang gagal memahami tujuan itu ya berarti sumber masalahnya dari tauhid itu. Dia hidupnya tidak menuju Allah tetapi menuju yang lain. Orientasi yang lain. Nah, jadi ini satu tujuan. Yang kedua, yang pertama ya tauhid itu mengajarkan tentang tujuan yang benar. Tujuan benar. Ya. Yang kedua, tauhid itu mengajarkan sumber kekuatan yang benar. Sumber kekuatan. Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi la haula wala quwata illa billah. Orang yang gagal memahami tauhid, maka dia ya maaf misalnya makan saja itu sudah salah. La haula wala quwata illa billah, jadi la haula wala quwata illa bil sego goreng. La haula wala quwata illa bil dok ceplok. La haula wala quwata illa bil uang 3 miliar ya. Itu karena kekalahan. Maka ya orang mengajarkan tauhid itu dan sebenarnya adalah berbicara tentang la haula wala quwata illa billah atau sumber kekuatan gitu. Nah, maka dimanapun orang berada, dia dengan frame yang benar itu dulu. Pertama, anak harus kita ajarkan tentang frame bahwa tujuan kita itu adalah Allah. Lalu kemudian kalau ada tempat-tempat yang musyrik itu, ya itu dia harus membaca jangan itu. Itulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan selalu ada nilai kapital di sana. Entah karena promosi wisata gitu ya. Misalnya gini. Mana ada sejarahnya gitu ya, mana ada sejarahnya misalnya di alun-alun kidul di Yogyakarta itu contohnya gitu. Orang bisa masuk ke
di antara pohon beringin, iya. maka semua cita-citanya berhasil. Itu kalau frame cara berpikirnya saya benar, maka ya kayak gitu dianggap sebagai atraksi sains aja lah, bahwa kemudian seorang itu ya memang dalam perjalanan itu kalau ditutup matanya maka dia akan mengalami disorientasi. Itu aja. Kenapa kemudian fakta sains itu kemudian tidak diungkapkan? Itulah yang seharusnya diungkapkan. Nah, frame itulah yang kemudian kita ajarkan kepada anak di tempat manapun. Jadi di tempat yang itu, kalau kemudian dengan frame yang salah, maka yang muncul adalah kemusyrikan itu. Nah, justru itulah menjadi pelajaran buat anak kita. Loh, kayak gitu. Maka kalau kamu melihat kayak begitu, ada orang-orang yang berpikir itu, coba deh, nak, kamu lihat, kalau orang bekerja, dia orang perlu belajar, dia bekerja keras, tapi kemudian dia mencari cara bekerjanya dengan cara hanya untuk dengan menembus di antara dua pohon beringin. Mana logikamu nyambung atau tidak gitu kan gitu. Jadi bagaimana itu mengajari itu. Nah, cara mengajari itu makanya kemudian saya ingat apa yang tahapan-tahapan menemukan Tuhan itu kan sebenarnya diajarkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pertama kali Nabi Ibrahim melihat bintang, maka dia menganggap Tuhan. Di kegelapan ada yang berkelap-kelip menjadi tempat untuk menentukan arah. Wah, ini Tuhanku yang bisa menentukan arah perjalananku. Kemudian muncul bulan yang lebih terang, dalam perspektifnya Ibrahim ya, dalam logika, dalam pandangan empiriknya Ibrahim kan bulan lebih besar. Walaupun kalau kemudian kita lihat ternyata kan bintang itu jauh lebih besar karena jaraknya jauh aja, kemudian kecil. Tapi dalam pandangan kasat mata empiriknya Ibrahim itu bulan lebih besar. Maka dia menganggap, wah ini Tuhanku karena lebih besar dan lebih terang. Nah, ketika bulan bintang tenggelam, muncullah matahari. Wah ini Tuhanku, Tuhan yang lebih besar dan lebih terang. Nah, ketika kemudian matahari tenggelam, wah, kok semuanya tenggelam ya? Iya. Oh, itu berarti bukan Tuhanku semua. Kemudian Tuhanku kok tiba-tiba hilang eksistensinya gitu. Maka dia berkesimpulan dari materi-materi itu, dia kemudian mengatakan, Tuhanku adalah yang menciptakan itu semua. Nah, apa sebenarnya yang diajarkan di dalam kisah itu? Yaitu menemukan Tuhan di dalam proses penciptaan semesta ini. Gitu. Jadi proses penciptaan semesta itu bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi ada penciptanya dan ada pengaturnya. Ya. Allah, ya, Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Ya. Allah juga Ar-Rabb, ya, Allah yang Maha Pemelihara dari semesta ini. Maka penyadaran terhadap tauhid itu ya dimulai dari memahami bahwa seluruh apa yang dilihat itu adalah ciptaan Allah. Maka ada sumber kekuatan Allah di sana. Nah, menyandarkan kepada Allah la haula wala quwata illa billah adalah bagian dari basis dasar tauhid yang penting. Kemudian juga hidupnya harus berorientasi kepada Allah. Apa sih kalau kamu pengen jadi apa? Nak, aku pengen jadi presiden. Boleh nggak? Boleh. Asal dalam rangka ibadah kepada Allah. Boleh nggak saya kepengen jadi hansip? Boleh nggak saya kepengen jadi apa? Bu Intan? Boleh gitu. Ada yang gitu. Kamu besok besar jadi apa? Ada anak ditanya begitu, pernah saya dengar itu. Ada anak, kamu besok besar jadi apa? Saya pengen jadi pengantin. Boleh nggak jadi pengantin? Boleh, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah. Artinya memang bagi anak itu tidak masalah ketika diajak. Kalau dengan perspektif, dengan cara pandang yang benar, maka kan kemudian itu tadi pendidikan yang pertama yang diajarkan di dalam pendidikannya model Luqman itu, Luqman Hakim tadi adalah ya bunaya la tusyrik billah. Anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Baik, Ustaz, ini sangat menarik sekali ya. Ternyata kalau kita bicara tentang kesyirikan ya, terutama kepada anak-anak kita ya terkait dengan ketauhidan.
Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, obrolan kita akan dilanjut setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Baik, obrolan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana mendidik ketauhidan terhadap anak-anak kita ya, walaupun diajak ke tempat-tempat yang memang itu bisa menimbulkan kesyirikan, tetapi kalau kita kuatkan ya anak-anak kita, tentu insya Allah tidak ada masalah ya Ustadz ya. Dan sebenarnya ini kan kalau kita lihat bahwa kunci tauhid ini kan adalah la ilaha illallah, gitu nih, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya ingin ke Ustazah Intan ini ya, apa sih makna tadi ya la ilaha illallah dalam konteks kekinian ya sekarang ini? Mungkin kan orang juga persepsinya mungkin berbeda. Mungkin kalau dulu kan mungkin gangguan istilahnya godaannya kan tidak seperti sekarang ini sehingga mungkin dalam konteks kekinian itu akan mungkin ada ya mungkin perbedaan atau mungkin lebih ada yang lebih luas gitu. Nih, monggo Ustazah. Memang kalau kita amati saat sekarang ini terutama ketika kita hidup di dalam dunia yang seringkali dinilai dari lebih besar pada sisi materinya begitu, menjadikan kita lebih cenderung untuk menempatkan materi, bahkan beberapa kelompok masyarakat gitu ya, sampai kemudian memuja materi begitu ya, sehingga kemudian cinta mereka kepada materi itu akan mengalahkan cintanya kepada Allah gitu. Nah, itu yang harus kita hindari. Ketika kita menempatkan Allah sebagai orientasi hidup kita gitu ya, bagaimana kita bermula dan bagaimana kita berakhir begitu, maka yang lainnya akan menjadi subordinat gitu ya, menjadi itu hanya sesuatu yang sementara saja. Tetapi yang kita harapkan sebagai manusia kita adalah selalu ingat kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah gitu. Sementara yang lainnya itu adalah hanya hiasan. Memang manusia diciptakan Allah itu ini ada kecenderungan kepada materi. Yuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal bani wal konatiril mukontoroh gitu ya. Wal banina wal konatiril mukontoroh. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia itu cinta akan syahwat gitu ya. Syahwat itu bisa berupa cinta kita kepada materi, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada anak-anak, cinta kita ya kepada lawan jenis dan yang lainnya. Padahal semua itu sebagaimana di surat Al-Kahfi itu
al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Itu hanya perhiasan gitu ya. Perhiasan itu kan bukan pokok ya. Itu hanya memperindah saja. Kalau kita diberi harta yang lebih, ya itu perlu kita syukuri dan kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita infakkan, kita sebarkan, kita tularkan kepada yang lain agar hidup kita lebih bermanfaat. Tetapi tidak kemudian menjadikan harta itu sebagai tujuan. Dia hanya sebagai sarana. Dan di ayat tadi kan kalau disempurnakan bisa iya, paham bahwa inna ja'alna ma'al ardina talaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk agar tahu siapa sebenarnya yang paling baik amalnya iya. terhadap apa yang Itu dimiliki surat itu. Al-Kahfi di Iya, awal ya. Iya itu. Iya. Jadi bukan tujuan gitu ya. Iya, bukan tujuan. Karena yang orientasi kita, harapan kita yang utama hanya kepada Allah, bukan harapan kepada dunia begitu. Jadi dan ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak agar kemudian mereka tidak mengalami disorientasi. Artinya apa? Ketika manusia menempatkan Allah sebagai tujuan gitu ya. Ketika kita kehilangan harta, kehilangan anak gitu ya. Itu tidak mudah patah arang, tidak Kita mudah masih putus punya asa. Allah gitu ya. Iya, betul. Karena kita masih punya Allah, punya harapan yang utama begitu ya. Dan janji Allah ketika kita sudah memproklamirkan diri kita kepada semuanya bahwa kita adalah orang beriman kepada Allah, maka wala tahinu wala tahzanu. Janganlah engkau merasa khawatir, janganlah engkau merasa takut, dan janganlah engkau merasa lemah. Karena ketika engkau menyatakan diri sebagai orang mukmin, maka engkau adalah orang yang terbaik begitu ya. Karena Allah selalu bersamamu, selalu memberikan yang terbaik kepadamu, dan kamu adalah manusia yang paling mulia gitu, makhluk yang paling mulia, karena manusia diciptakan dari yang sebaik-baiknya gitu. Artinya ketika kita bicara bahwa kunci tauhid la ilaha illallah ya, di era kekinian, bahwa nantinya kesyirikan itu ya, tidak hanya terjadi ketika kita menyembah selain Allah, tetapi bahkan ketika kita bicara kekinian ya, apapun seperti mungkin HP atau mungkin alat yang lain itu juga bisa menyebabkan kita menjadi syirik ya, kalau memang nanti sampai membuat kita tadi lupa diri ya, lupa mengingat Allah. Lupa mengingat Allah, iya. Jadi memang dalam konteks kekinian karena sering ya terutama anak-anak kita ya, sampai pada tahapan kalau dipanggil nanti bahkan ketika sampai azan pun ya dipanggil itu nanti, artinya kita kan melalaikan itu ya. Jadi memang ya itu selalu diingatkan. Semua kan konteks kita mengajak anak gitu, selalu ingat Allah ini. Jadi justru kita itu semua sebagai seorang muslim itu sangat diuntungkan gitu. Ibadah kita itu sehari 5 kali. Bahkan sebenarnya kalau kemudian kita merujuk dalam sejarah seharusnya gitu 50 kali sehari gitu ya. Waktu Isra itu ya. Waktu Isra Mi'raj itu kan nyang-nyangannya gitu. Tawar menawarnya itu antara Nabi Muhammad dan Allah. Tapi saya kira konteksnya jadi begini, bahwa kemudian 5 waktu itu menjadi pengingat pada kita. Di pagi kita diingatkan untuk selalu ingat Allah pada waktu subuh. Kemudian siang agak lupa sedikit diingatkan lagi, duhur leha-leha istirahat, kemudian diingat lagi dengan asar. Asar kemudian banyak berkumpul dengan orang, berinteraksi, lupa sedikit diingat lagi dengan maghrib ketika suasana di rumah menjadi enak untuk duduk-duduk, diingatkan lagi sehingga kemudian isya, sehingga kemudian dan seterusnya begitu, sehingga kita itu sangat enak karena kita selalu diingatkan untuk terus menuju Allah dan menyandarkan kekuatan kita kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi berarti memang untuk menghindari jadi kalau kita kalau kita berpikir jauh ya, artinya berpikir positif ya, tentu Allah itu kan membuat sistem seperti itu, itu kan sebagai pengingat ya, karena memang kalau kita bicara pengingat artinya bahwa
kemusyrikan tadi ya kan sebenarnya berawal dari kelalaian ya Ustaz ya. Jadi akibat kelalaian atau mungkin baik disengaja maupun tidak ya, apalagi lalai. Ini lalai disengaja kira-kira kita enggak ini? Makanya sholat itu bisa menjadi indikator indikator seseorang itu apakah dia yang batas antara seseorang itu dengan kekufuran dan seseorang itu dengan kekufuran dengan kemusyrikan itu adalah sholat. Nah, selama dia sholat, maka insya Allah dia akan selamat dari kekufuran dan kemusyrikan itu. Jadi maka pelajaran yang paling dasar dari menegakkan menjauhi kemusyrikan itu adalah sholat. Sholatnya beres, insya Allah itu minimal sebagian masalah atau sebagian besar masalah tentang ketauhidan selesai. Oke, karena memang kalau kita bicara sholat juga ya, kalau di dalam sholat juga terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Ya kalau kita ngomong tadi ya terkait dengan makna la ilaha illallah ya, kalimat tauhid itu ya dalam konteks sekarang implementasi dalam kehidupan tentu tadi ya ada kita diingatkan ya dari misalnya tadi subuh kemudian ke duhur ke asar ke maghrib ya, artinya kita senantiasa diingatkan agar selalu ingat Allah tentunya. Nah, jangan sampai kemudian ketika kita tergoda dengan istilahnya materi-materi tertentu ya, tadi kalau kan godaannya banyak sekali ya, tadi ada HP dan sebagainya, kemudian kita sampai melupakan ya, melalaikan ya kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan tentu juga perlu perlu kekuatan dalam diri kita ya, agar hati kita tentu kokoh ya, sehingga ketauhidan itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Memang kita sangat menarik kalau kita bicara tentang ketauhidan ini. Baik, pemirsa TV-mu di mana saja Anda berada, kita akan kembali lagi obrolan Sakinah setelah yang lewat berikut ini. BR UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah ya. Obrolan tadi ya, bahwa kemusyrikan itu memang bisa ditimbulkan karena kelalaian ya Ustadz ya. Nah, karena kita lalai, kemudian akibatnya ya lalai kepada Allah, akhirnya kemudian kita berbuat syirik ya, sehingga menyebabkan kita menjadi musyrik. Nah, saya ke Ustadz Asad ini ya. Sebenarnya apakah kemusyrikan yang harus diantisipasi kita ya, karena ini banyak godaannya, terutama di era digital sekarang ini ya, karena kita bicara di era digital nih.
Ya, kalau kemudian kita baca kitab-kitab klasik, sebenarnya oke. kan para ulama juga mengingatkan tentang adanya syirik yang nyata, yang ketok melo-melo, yang begitu terang benderang kesirikannya, ada yang kemudian syirik yang sifatnya rahasia. Mungkin samar-samar Iya, ya. samar-samar. Ada kemudian di dalam kategori yang lain ada syirik besar, Ada syirik ada syirik kecil, kecil, iya. ya. Contohnya riya gitu. Nah, kalau saya melihat begitu, sesungguhnya dalam konteks kita sekarang ini ya kemudian kuncinya adalah menyadarkan tentang tujuan tujuan hidup. Iya. Jadi termasuk kemudian hidup di era sekarang ini membuat orang itu sering lupa pada tujuan hidup. Jadi kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, kemudian juga eksistensi orang diukur dengan kepemilikan materi, maka kemudian orang semakin lupa bahwa tujuan hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa tuh hidup itu? Kita itu lahir jebret, itu nggak bisa apa-apa, bayi cenger nangis, habis itu kemudian kita mati, itu apa? Apakah kemudian penjalanan hidup itu hanya untuk itu dan kemudian kita selama hidup hanya untuk mengejar eksistensi itu? Maka kita jadi masalah-masalah di dalam era ini ya yang pertama tentu saja adalah bahwa kemudian kita semua perkembangan itu akan tetap sama dengan era-era sebelumnya juga, bahwa akan melupakan, bisa menjadi godaan untuk melupakan kepada Allah tujuan hidup itu gitu, sehingga dia menjadi orang yang kufur karena dia terjebak dengan eksistensialisme, eksistensinya sebagaimana Fir'aun misalnya gitu, sampai paling puncaknya adalah menuhankan diri sendiri itu gitu. Atau menjadi orang-orang yang dia pemuja materi gitu. Jadi pemuja materi itu ya orientasi hidupnya adalah untuk mencari kekayaan gitu ya. Nah, maka kendala yang pertama adalah kemudian orientasi itu. Bagaimana kemudian kita menyadarkan kepada kita semua, ya, pada keluarga kita terutama juga, untuk orientasi hidup itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini menjadi penting. Jadi selalu ya, dalam perkembangan apapun, peradaban apapun, kemudian orientasi untuk tidak lillahi ta'ala itu selalu muncul sebagai godaan. Maka kita harus mengajak pada diri kita dan anak-anak kita untuk kemudian lillahi ta'ala. Yang kedua tadi gitu ya, masalah yang kedua adalah orang terjebak dengan ya kemajuan teknologi yang sedemikian canggih itu sampai kemudian dalam tanda petik menuhankan teknologi gitu. Orang tanpa teknologi menjadi tidak apa-apa, orang memuja teknologi bahwa dengan teknologi yang tinggi maka dia akan menjadi penguasa, menjadi orang yang sangat dihormati, eksistensinya menjadi sangat ampuh gitu ya. Nah, itu lupa bahwa yang demikian tanpa iman maka dia akan terjebak yang dari ahsani taqwim menjadi asfal safilin gitu. Jadi itulah kemudian Allah mengingatkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina amanu utul ilma darajat ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi naiknya derajat manusia itu adalah karena keimanan dan ilmunya gitu. Nah, teknologi adalah bagian dari implementasi keilmuan, tetapi kalau tidak diikuti dengan iman maka dia akan menjebak kan manusia menjadi asfala safilin itu. Nah, maka sekali lagi mengembalikan ke la haula wala quwata itu menjadi penting. Orang tetap berilmu, orang mengembangkan teknologi itu menjadi penting, tetapi jangan sampai kemudian orang diperbudak oleh teknologi ya. Bisa nggak orang itu diperbudak oleh teknologi? Ya bisa. Kemudian ketika kemudian orientasi hidupnya itu kemudian justru menjadi mesin-mesin industri, tidak lagi kehilangan kemanusiaan gitu, sehingga dia
menjadi asing dengan dirinya sendiri, dan sehingga kemudian eksistensi kemanusiaannya hilang, dan pada akhirnya kemudian dia hanyalah menjadi perangkat-perangkat sekrup dalam kehidupan industri. Ini yang menarik Ustadz ya, ini ada kalimat bahwa kita ya manusia dan sini kan diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Ya, ini kan artinya berorientasi ke ibadah. Ini kan tentu ya bagaimana caranya ini biar segala aktivitas kita ya kegiatan kita itu bisa bernilai ibadah ini ya tentunya ya. Makanya kan selalu kita ingatkan di dalam setiap apa yang kita lakukan lillah. Lillah, kembalikan tujuannya kepada Allah. Ya, lillah, kembalikan semua tujuan kepada Allah. Sekolah lillah. Bekerja lillah. Ya, datang ke sini kita lillah. Beristri, bersuami lillah. Jangan sampai linnas, jangan sampai hanya karena kepentingan manusia, karena harta, lil mal. Jadi jangan sampai kemudian dia orientasinya pada materi itu. Nah, tadi yang disampaikan tadi ya, inna ja'alna ma'ala ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi harta itu semua itu adalah perhiasan, tetapi orientasinya jelas untuk berbuat baik gitu, untuk yang terbaik, melahirkan yang terbaik sebagai khalifatullah fil ard gitu, yang lillah gitu ya. Jadi semua itu hanyalah sarana untuk berbuat baik. Jadi semua ya, inna ja'alna ma'al ardi yinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya gitu. Jadi dia dikasih uang oleh Allah, rezeki yang banyak, itu kemudian apakah itu akan menjadikan dia menjadi orang yang beramal paling baik atau beramal paling buruk malahan. Nah, kan ada orang yang dikasih harta malah tambah ingkar, ada yang dikasih harta malah tambah amal. Nah itu yang itu yang menjadikan jadi tujuan. Jadi tujuan. Yang kedua harus kita sadarkan, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Nah jalannya apa? Jalannya adalah kita mengajarkan anak selalu ingat kepada Allah. Jalannya yaitu sholat selalu tepat pada waktunya, ya gitu. Sholat, karena dengan sholat itulah batas seseorang dengan kekufuran dan kekafiran. Dia ketika sudah tidak sholat, offset, dia akan bisa terjebak pada kekufuran dan kemusyrikan. Ya, tentunya dengan tauhid yang kuat ya, sehingga tadi kalau kita bicara lillah ya, maka ada ungkapan yang bagus ini, semoga lelah kita menjadi lillah. Ini kata Nuri. Baik Ustadz, ini namanya waktu jua yang harus menghentikan obrolan kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, sebelum kita tutup terlebih dahulu, saya ingin mendengarkan closing statement dari Ustadzah Intan dulu ya, karena tadi yang bicara Ustadz Asad, sekarang Ustadzah Intan untuk memberikan closing statement. Ya, bismillah. Mari pemirsa sekalian, selalu kita orientasikan hidup kita hanya karena Allah, karena kita berasal dari Allah dan menuju kepada Allah. Dan semoga kita menjadi makhluk-makhluk yang istiqomah begitu ya, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam setiap aktivitas hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah menuntunkan kita bagaimana ketika setiap kita memulai sesuatu, kita selalu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, dan tidak lupa semangat ini kita sebarkan kepada orang-orang di sekeliling kita, karena pada dasarnya kita makhluk sosial, kita melakukan ibadah adalah hablum minallah sekaligus hablum minanas gitu ya, menjaga keutuhan hidup kita selalu berhubung dengan Allah dan juga kita berhubungan dengan manusia untuk melakukan ibadah sebagaimana dipesankan Allah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan perasaan ikhlas. Ikhlas hanya karena Allah. Iya, menarik sekali. Luar biasa. Silakan Ustadz. Ya. Jadi kalau tadi sekali lagi ya, untuk mendidik anak atau mendidik keluarga kita ya, untuk tetap dalam konteks selalu dalam kerangka tauhid ya, kita jaga sholatnya. Kemudian bagaimana kalau kemudian kita memelihara mentalitas kita tetap dalam kondisi ketauhidan itu ya, pertama adalah
semua yang kita lakukan harus dalam rangka lillah, semua harus dalam rangka Allah, menuju apa? Dalam rangka Allah. Kemudian disandarkan kekuatannya, bersandarkan kekuatannya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, dan diserahkan hasilnya itu kepada Allah. Kita apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik kepada kita, untuk kita tawakal. Jadi niatkan karena Allah, ikhlas, bersandar kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, dan bertawakal atas semua hasil yang didapatkan, karena semua yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Luar biasa ya closing statementnya. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, demikian obrolan kita pada pertemuan kali ini dengan tema mengajarkan tauhid di era digital. Mudah-mudahan obrolan kita insya Allah akan membawa manfaat dan tentunya akan bisa menjadi solusi baik untuk diri kita semua yang ada di sini dan tentu bagi pemirsa. Saya Abarudi dan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan undur diri ya, apabila ada obrolan-obrolan yang mungkin kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.